Ada apa nih Bu Juwita? Begini Pak, saya kan rencananya besok mau mengajar anak-anak kelas 7. Ya, Kebetulan materinya kan teks cerita fantasi, ya, tapi ada beberapa kesulitan, terutama ketika mereka harus memerankan atau mereka harus mempraktekkan teks cerita fantasi itu di depan kelas. oh jadi begini maksud Ibu tuh meminta kesediaan waktu saya untuk melakukan coaching untuk supervisi ya gitu Bu ya. Iya, Jadi Ibu di dalam kelas ya. Iya. Oh gitu. Ibu udah punya persiapan apa saja Bu yang Ibu siapkan? Ya paling kan materi di buku paket ada, kemudian RPP kan sudah Oke, saya sambil catat Bu ya. Ya. Terus Iya. untuk rencananya Ibu kan pengen meminta saya melakukan coaching supervisi ya Bu ya. Insya Allah saya bersedia Bu. Tetapi kan Ibu yang perlu lakukan oleh Ibu adalah Ibu siapkan dulu instrumen-instrumennya, indikator-indikator yang akan dipersiapkan Ibu pada saat Ibu melakukan kegiatan pengajaran di kelas Bu. Lalu tujuan Ibu ini apa Bu? Meminta saya untuk melakukan coaching supervisi ini Bu. Ya tujuannya kan sebaiknya itu namanya mengajar itu paling tidak ada yang menilai orang lain juga, itu kan untuk evaluasi, untuk perbaikan. Karena kalau nilai diri sendiri pasti bagus lah, tapi ketika dinilai orang lain kan kadang-kadang masih ada kekurangannya, itu tujuannya untuk memperbaiki, ada perbaikan gitu. Oh, jadi apa sih namanya, Ibu ingin mengevaluasi kegiatan Ibu selama pada proses saat mengajar ya Bu ya. Jadi begini Bu, apakah pada saat yang Ibu mau rencana meminta tenaga saya untuk supervisi ini ada kendala apa bagaimana Bu terhadap siswanya? Iya, kendalanya mungkin karena apa ya, anak-anak itu kurang memiliki rasa percaya diri untuk tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak. Siang. Hari ini Ada Bu. siapa saja? Sandra, Pak, Rehan, Dipan, Anas. Banyak amat orang. Termasuk anak. Ada yang sakit, ada yang Izin. Ya, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, ya kita akan mengajarkan anak yang kurang dulu ya. Nanti kalian ikuti arahan begitu, ya. Paham? Ya, mulai ya. Sekarang kalian pejamkan mata kalian semua. Tidak ada yang matanya terbuka, tapi pejamkan mata semua. Nah, sekarang fokus dengan apa yang Bu Jita sampaikan. Ya. Kalian fokus, pejamkan mata. Ada yang masih matanya terbuka? Pejamkan mata. Pejamkan matanya. Tidak ada yang matanya terbuka. Nah, ya. Tolong dengarkan baik-baik apa yang Bu Jita sampaikan. Bahwa satu, kalian harus mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Kalian diberikan nikmat yang sehat, ya, diberikan nikmat sehat. Apa yang sehat? Semuanya yang ada dalam keadaan sehat. Telinga kalian masih bisa mendengar, mata kalian masih bisa melihat, ya. Hidung kalian masih bisa berfungsi, mulut kalian, tangan, kaki, semua itu merupakan nikmat dari Tuhan. Seperti kalian juga diberi anugerah oleh Allah bahwa kalian itu diberikan kemurahan, ya, bahwa kalian diberikan kemurahan. Oksigen itu kalian tidak beli,
Tapi udara itu kalian diberi gratis. Padahal kalau kita beli oksigen sangat mahal, tapi udara diberikan oleh Allah kepada kita ya, sehingga kita menjadi sehat badan kita. Kemudian yang kedua, kalian juga kesini ke sekolah tujuannya untuk belajar, bertemu dengan teman-teman kalian yang baik, bertemu dengan teman-teman kalian ya yang ramah, bertemu dengan guru-guru kalian yang ramah, yang baik ya, sehingga kalian senang berada di kelas, senang untuk bersekolah, semangat untuk bersekolah ya. Hilangkan yang tidak bagus, hilangkan yang negatif, pikiran negatif dan sebagainya. Tapi kalian sekarang berpikir yang positif, bahwa hidup itu indah, bahwa hidup itu menyenangkan ya. Kalian diberi anugerah dengan kedua orang tua yang masih sehat, dengan kedua orang tua yang baik ya, dengan kedua orang tua yang masih akur, masih rukun ya. Kemudian keluarga juga, keluarga yang sehat itu merupakan anugerah yang tidak terhingga, tak terhingga ya. Nah, sudah apa yang sudah kalian rasakan ya, yang kalian pikirkan ya, kalian fokus. Kalau sudah cukup, kalian sekarang silakan buka mata. Ya, buka mata. Nah, sudah. Setelah buka mata, kalau kalian tadi fokus, apa yang kalian rasakan ketika Bu Juda ngomong seperti itu? Ada rasa nyaman? Ada ya? Jujur ada rasa nyaman? Nah, itu bisa kalian terapkan setiap hari. Ketika kalian gundah, ketika kalian khawatir, ketika kalian cemas, risau dan sebagainya, itu bisa kalian terapkan. Pejamkan mata dan pikiran yang positif. Nanti yang masuk energi positif, yang baik-baik. Hidup menjadi indah, menjadi bersemangat, menjadi nyaman. Pikiran yang jelek akan hilang. Ya, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ke berikutnya, mengarah kepada materi pelajaran ya. Anak-anak, materi yang lalu Ibu pernah berikan tentang teks cerita fantasi. Tapi dulu yang pernah diajarkan pertama tentang mengidentifikasi teks cerita fantasi, yang kedua menyimpulkan, kemudian yang berikutnya untuk menyajikan. Coba ulang materi yang lalu. Teks cerita fantasi kira-kira apa ya? Kira-kira apa teks cerita fantasi? Iya, teks yang berupa cerita rekaan atau khayalan. Betul ya, khayalan. Ada nggak tokoh-tokohnya di dalamnya? Ada tokohnya. Ada nggak jalan ceritanya? Ada ya. Nah, nanti kemarin Ibu sudah berikan teorinya. Sekarang kalian akan Ibu ajarkan bagaimana cara menyajikan teks cerita fantasi, tapi dengan cara mudah. Ya. Jadi kalian jangan bayangkan, oh untuk nanti maju ke depan menceritakan teks cerita fantasi kemudian sulit dan sebagainya, tidak. Mudah. Nanti kalian bisa pilih ya, bisa pilih teks cerita fantasi yang kalian sukai. Kalian suka dongeng? Suka. Bisa dongeng, bisa fabel, bisa cerita rakyat, kalian bisa pilih. Kemudian yang kedua, nanti kalian untuk kalimatnya tidak harus sama dengan apa yang ada di dalam buku, tapi ceritanya itu nanti kalimat-kalimatnya bisa kalian gunakan kalimat kalian sendiri. Tentu kalau menggunakan kalimat kalian sendiri akan lebih mudah dipahami. Paham? Paham. Nah, tentu kalian akan pilih dulu tuh. Pilih lihat teks cerita fantasi halaman 30, 45 ya? 43. Kalian lihat di halaman 43 ada teks cerita fantasi, kalian ada di situ. Kemudian di situ ada langkah-langkahnya juga. Ya, ada langkah-langkahnya teks cerita fantasi. Ya, ada langkah-langkahnya. Ya, teks cerita fantasi ada langkah-langkahnya di situ ya. Nah, langkah yang pertama sebelum kalian bercerita, satu, kalian tentu harus menuliskan kembali atau meringkas dengan kalimat kalian ya.
gaya tubuh. Kalau kalian ingin melompat, kalau kalian ingin misalnya menggunakan tangannya, menggunakan kepalanya dan sebagainya, itu masuk ke gestur. Jadi kalian akan tampil seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Sekarang tugas kalian yaitu meringkas teks citra fantasi yang sudah kalian pilih. Coba kalian ringkas, pilih salah satu ya. Pilih salah satu yang mana, kemudian kalian ringkas. Ada yang mau bertanya dari penjelasan Bu Juwita? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Cukup jelas ya? Alhamdulillah kalian jelas semua. Sekarang langkah pertama kalian ringkas dulu. Ringkas, menggunakan kalimat kalian, dipahami, baru kalian tampil ke depan satu per satu. Silakan, kalian ringkas-ringkas yang sudah kalian pilih. Jadi mau ngambil. Gimana, sudah selesai? Tadi yang meringkasnya sudah? Kemudian kalian sudah mempersiapkan? Ya, ringkas sudah. Kemudian kalian pahami semuanya sudah? Ya, kalian sudah hafal? Sudah siap untuk bercerita? Kalau sudah, coba Ibu ingin ke depan salah satu untuk menceritakan teks cerita fantasi ya. Coba silakan ke depan. Mana? Yuk, mana silakan ke depan mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang semut dan burung merpati. Pada suatu hari, seekor semut hendak mencari makan di tepi sungai. Namun, dia tergelincir. Ia pun terjatuh dan tenggelam di dalam sungai. Ia berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong! Merpati yang mendengar suara semut segera mengambil sehelai daun dan dijatuhkannya di atasnya. Semut, cepatlah kamu naik ke atas daun tersebut. Semut pun segera berenang mendekati daun tersebut dan naik ke atasnya. Akhirnya semut itu pun selamat. Terima kasih merpati. Dan aku akan membalas kebaikanmu. Beberapa hari berikutnya, semut tersebut hendak mencari makan kembali. Namun ia melihat burung merpati yang lain ia temui sedang terbang dan sudah bisa terbang di pohon. Dan di depan burung merpati itu ada seekor pemburu binatang yang tengah mengarahkan senapannya ke arah burung merpati. Semut ingin menyelamatkan burung merpati. Ia menggigit kaki sang pemburu dan sang pemburu itu kesakitan. Senapan pemburu pun melesat jauh dari burung merpati. Burung merpati itu terbang jauh dan dia pun selamat. Terima kasih semut, kamu telah menyelamatkan nyawaku. Semut itu pun menjawab perkataan merpati. Terima kasih kembali. Kemarin kamu telah menyelamatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Maya dan yang lainnya. Ternyata kalian bisa ya, dengan usaha kalian, dengan cara kalian masing-masing, ternyata kalian bisa bercerita ke depan dengan cara baik. Anak-anak, ada yang bertanyakan? Gak ada? Kalau gak ada, terima kasih pelajaran kali ini cukup sekian saja. Marilah kita ambil, kita tutup pelajaran dengan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan paksa observasi terhadap Ibu Juwita Nurhayati, dan pada kesempatan ini saya didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Haja Raden Tati Royati SPD. Selamat pagi Bu, telah meluangkan waktu untuk mendampingi saya Bu. Sehat selalu ya Bu ya. Baiklah Ibu, izin saya ingin melakukan kegiatan pasca supervisi yang kemarin ya Bu ya. Ya baik Bu Juwita, kemarin kita telah melakukan tahapan pra observasi ya Bu ya. Terus observasi di kelas. Kali ini kita akan melakukan paksa observasi.
Apa yang Ibu, pengalaman apa yang Ibu rasakan selama di kelas kemarin, Bu? Kemarin ketika mengajar itu awalnya kan memang saya merasa ada kesulitan sebelum diobservasi, ada kesulitan ketika mengajar, terutama dalam materi menyajikan teks cerita fantasi kepada siswa, karena kesulitannya mereka tuh merasa kurang percaya diri ketika tampil. Makanya saya akhirnya cari metode tersendiri, yaitu anak-anak sebelum melakukan menyajikan berupa bercerita di depan kelas, mereka itu harus menguasai ceritanya, kemudian mereka menuliskan ceritanya menggunakan bahasa kalian, menggunakan bahasa anak-anak ya. Jadi mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing. Itu setidaknya diberi kemudahan untuk mengingat, diberi kemudahan untuk berekspresi, sehingga ketika mereka sudah menuliskan apa yang sesuai dengan kalimat yang dia inginkan, memang sangat mempermudah untuk tampil, sehingga ketika tampil mereka itu penuh percaya diri. Itu. Nah, pengalaman itu hanya ketika kemarin saya praktek ada satu, seharusnya saya harus menimbulkan ya, setelah selesai mengajar saya lupa tidak memberi kesimpulan. Tapi ada satu hal yang bagus yang tadi seperti itu, yaitu metode yang terbaru yang buat anak-anak menjadi lebih percaya diri ketika tampil untuk menyajikan atau bercerita tentang teks cerita fantasi. Setelah Ibu kemarin melakukan kegiatan belajar di kelas itu, ada hal menarik nggak yang Ibu rasakan, Bu? Sehingga Ibu ada timbul rasa ingin melakukan lagi kegiatan seperti kemarin, Bu? Betul ya. Jadi dulu ketika saya menyuruh anak untuk menyajikan teks cerita fantasi kan hanya berdasarkan apa yang ada dalam buku atau textbook, kemudian mereka tampil untuk bercerita. Ternyata kadang-kadang apa yang dalam buku itu mereka sulit untuk dipahami ataupun sulit untuk diingat, karena bahasa-bahasa dalam buku kadang-kadang bahasanya baku, kemudian bahasanya sangat mungkin ada ilmiahnya dan sebagainya. Tapi ketika mereka disuruh menggunakan bahasa mereka masing-masing, kalimat mereka lebih mudah memahami, lebih mudah mengingatnya, sehingga ketika tampil mereka tumbuh rasa percaya diri. Nah, Ibu luar biasa ya, Bu ya. Kalau begitu, kalau udah langkah-langkah Ibu kan sudah dijalani semua ya, Bu ya. Lalu rencana tindak lanjut ke depannya apa, Bu? Ya, rencananya ke depannya itu satu seperti